Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dan dari menyampaikan dari Ustaz Felix Xiao bahwa kita sudah menyaksikan bahwa tatkala kita berbicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang orang-orang yang muda. Para pemuda-pemuda sepanjang zaman inilah yang senantiasa menginisiasi setiap perubahan yang terjadi. Dan begitu pula yang terjadi pada Islam. Saat Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah, maka beliau mengumpulkan 40-an sahabatnya. Dan sahabat-sahabat itulah mereka berusia 85%-nya kurang daripada 30 tahun. Maka karena itu pemuda identik dengan perubahan. Tatkala pemuda-pemuda menyaksikan apa yang ada di kondisinya dan kemudian menyaksikan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini, maka hatinya penuh dengan idealisme. Tatkala pemuda-pemuda masih menginginkan purifikasi daripada ide-ide itu tersendiri, maka dia akan memperjuangkannya. Karena itulah pemuda identik dengan perubahan. Tatkala pemuda-pemuda menyaksikan apa yang tidak sesuai dengannya, maka dia akan segera merubah itu. Karena itulah pemuda zaman sekarang harus juga seperti tadi. Tatkala dia menyaksikan apa yang ada di depan matanya dan apa yang ada di sekelilingnya, namun dia tidak bergerak, maka dia tidak namakan sebagai seorang pemuda. Karena dia tidak bergerak dan tidak melakukan apapun. Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Mekah, dia disupport oleh Islam. Tatkala Islam datang, Islam disupport oleh pemuda-pemuda. Tatkala Rasulullah SAW merubah masyarakat, maka beliau disupport oleh pemuda-pemuda. Karena itulah pemuda adalah sumber perubahan, dan Islam sendiri telah memberikan langkah yang jelas, tujuan yang jelas pada mereka, yakni untuk lebih menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, setelah Kaisar ini maka tidak akan ada lagi Kaisar. Setelah Kisra ini maka tidak akan ada lagi Kisra. Ini adalah hadis yang menandakan bahwa kekuasaan, bahwa imperium Persia dan kekuasaan Romawi yang begitu berlegenda pada saat Rasulullah SAW masih hidup, keduanya akan berakhir. Dan siapa yang tidak mengira bahwa kekuasaan Romawi yang begitu besar, yang menjadi pusat dunia, dapat dihancurkan, dapat dijatuhkan oleh pemuda yang berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Maka karena itu, mampukah kita untuk mengembalikan kejayaan umat Islam pada era yang begitu besarnya sekarang? Jawabannya adalah kita pasti mampu, dan semuanya ada di genggaman kita. Ini adalah kesempatan kita sebagai pemuda, kesempatan yang berharga seperti emas. Sebab dengan kesempatan yang kita ini yang sangat terikat dengan peradaban dunia, maka haruslah kita untuk lebih beribadah, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, lebih bersungguh-sungguh untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya, dan terus menyebarkan kebaikan walaupun hanya sepatah kata. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Marilah kita terus berkarya maupun berdakwah. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.